Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat selalu. Oke, balik lagi kita di channel Musik Tanpa Musik. Nah, mungkin dari kostum saya kali ini teman-teman udah bisa menebak apa yang kita bahas di sini. Edisi kita kali ini adalah tanpa musik. Di sini kita akan membahas tentang masalah kesehatan. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Kemudian like jika suka dengan videonya dan share. Kita bagikan ke teman-teman kita, kerabat kita, keluarga kita, orang yang kita kenal agar supaya banyak dan makin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penyakit pondok. Ya, bukan penyakit pondok ya. Penyakit yang terkenal orang dengan sebutan penyakit pondok. Penyakitnya orang yang nyantri. Nah, penyakitnya gimana tuh biasanya? Biasanya tuh gini, kasusnya ketika ada temen atau tetangga atau siapapun lah gitu orang mondok, kemudian dia pulang ke rumah dengan membawa oleh-oleh, dia ada gatel gitu kan, terus kulitnya pokoknya ada kelainan di kulit, dia gatel di beberapa tempat, itu langsung biasanya oh ini penyakit pondok nih gitu. Bahkan ada juga yang menyebutkan bahwa kalau misalkan mondok atau nyantri belum kena sakit kayak gini kayaknya belum afdol gitu. Ada lagi yang menyebutkan bahwa ini merupakan suatu metode detoksifikasi dari racun-racun. Ada lagi yang menyebutkan bahwa kalau sudah sakit kayak gini itu membuat ibadahnya nanti ketika di pesantren lebih khusyuk. Nah, apakah benar seperti itu? Ya, seperti biasa kita akan melihatnya dari kacamata kesehatan, yaitu di bidang kedokteran. Jadi, kita kenalan dulu dengan penyakitnya. Jadi yang saya maksud di dalam video kita kali ini adalah penyakit skabies. Jadi yang tadi saya ceritakan ada gatal-gatal gitu kan, yang biasanya ada pada santri. Itu yang saya tadi maksudkan di sini adalah tentang penyakit skabies, yang mana memang gejalanya sering ditimbulkan dengan rasa gatal, terutama di malam hari. Nah, sebenarnya penyakit ini adalah penyakit infeksi, atau lebih tepatnya adanya parasit gitu. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang infeksi, itu kan banyak penyebabnya ya. Mungkin kita sering mendengar kuman gitu. Jadi kalau infeksi itu kita bicara tentang adanya infeksi dari bisa virus, bisa jamur, bisa bakteri, bisa juga parasit. Nah, kalau yang kita bicarakan di sini adalah infeksi akibat parasit. Jadi bukan karena jamur, bukan karena virus, bukan karena bakteri gitu. Nanti juga obatnya yang dikasih oleh dokter adalah obat untuk anti parasit. Seperti itu. Jadi siapakah sebenarnya penyebab dari skabies ini? Nah, si penyebabnya ini adalah namanya sama dengan penyakitnya. Dia disebabkan oleh Sarcoptes scabies. Dia adalah semacam tungau atau kutu yang ukurannya sangat kecil, sehingga kita tidak akan bisa melihat dengan mata telanjang. Harus dengan menggunakan bantuan mikroskop. Nah, ada keunikan tersendiri dari sifat tungau ini. Jadi, makhluk hidup kan diciptakan secara berpasangan. Begitu juga dengan si tungau, dia juga punya pasangan. Ada cowok, ada cewek. Nah, ketika terjadi kawin atau pembuahan, ya kan, pengorbanan si skabies cowok ini sangat besar. Ketika sudah kawin, dia akan mati. Mati
kawin mati gitu. Itulah sifat dari Sarcoptes scabies ini. Nah, kemudian setelah mati si cowok, si ceweknya ngapain? Nah, si cewek ini dia mulai menggali terowongan di dalam kulit dari orang yang sudah dihinggapi skabies. Jadi misalkan ada skabies nempel di kulit, kemudian kawin dia, maka si cowok mati, si ceweknya gali terowongan di kulit kita. Ngapain tuh dia gali terowongan? Buat ngumpet? Bukan. Dia gali terowongan adalah untuk meletakkan telur-telurnya. Telur-telur inilah yang nanti akan melanjutkan keberadaan dia gitu, eksistensi dia di dunia gitu, untuk menghadirkan skabies baru. Nah, disitulah nanti akan terjadi metabolisme oleh si tungau tadi, sehingga hasil dari sisa metabolisme tadi itu akan mengakibatkan sensitivitas di dalam kulit kita dan menimbulkan rasa gatal gitu. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan adalah, apakah penyakit ini hanya diderita oleh anak pesantren? Apakah seperti itu? Ya, jawabannya adalah tidak. Jadi, penyakit ini adalah penyakit yang akan menyerang pada orang-orang yang higienitasnya buruk. Kebersihan dirinya, kebersihan lingkungan, rumah, kamar, tempat tinggal itu buruk. Dan memang lebih menyerang pada orang-orang yang tinggal di daerah padat penduduk. Nah, kenapa penyakit ini sampai dikenal sebagai penyakit pesantren? Ya karena di pesantren adalah salah satu dari contoh tempat tinggal yang biasanya padat penduduk. Dan ada kebiasaan unik, ada perilaku unik dari anak pesantren. Ya namanya juga masih anak-anak gitu kan. Mereka kadang belum cukup dewasa untuk menjaga kondisi tubuh dan juga lingkungan mereka. Jadi kalau mungkin teman-teman yang sudah pernah nyantri tahu ya kebiasaan dari anak-anak pesantren gitu. Kebiasaan buruk, kebiasaan baik ya ada gitu pasti setiap manusia. Nah uniknya nih kalau misalkan di pesantren itu ada aja gitu oknum-oknum ya, oknum-oknum dari santri yang ada yang mandinya itu nggak teratur gitu. Terus nyucinya baju kan itu kan kalau santri itu kan nyuci baju sendiri ya, ada gitu yang sistemnya kayak gitu, malas nyuci jadi bisa satu baju itu dipakai berhari-hari gitu, spray juga malas ganti. Nah kebiasaan-kebiasaan inilah ditambah dengan dia yang tinggal di lingkungan padat itu yang akan meningkatkan resiko terkena skabies gitu. Jadi ya memang ada benarnya juga kalau memang anak-anak pesantren ini lebih beresiko dibandingkan dengan orang lain. Terus siapa lagi? Ya sama konsepnya, yang tinggal di padat penduduk, misalkan di panti jompo gitu, atau di panti asuhan, di asrama, di tempat KKN yang biasanya juga ramean gitu kan, tinggal dalam satu rumah, seperti itu. Terus bagaimana seseorang bisa tertular skabies gitu. Kita kan nggak mau kan, misalkan ada orang yang kita kenal di dekat kita skabies, itu kita jangan sampai ketularan gitu. Atau ketika ada orang yang sudah sakit, ya jangan sampai menularkan ke orang di sekitarnya. Bagaimana dia bisa menular? Yang pertama adalah karena kontak langsung. Artinya apa? Kulit ketemu kulit. Kapan bisa terjadi? Misalkan salaman, ketemu tangan, atau ketika seorang tidur bersama, misalkan di pesantren gitu kan, dia numpang tidur di tempat temennya, entah itu yang numpang itu yang udah skabies atau yang ditumpang itu yang skabies gitu, nempel kulit ketemu kulit bisa menular. Kemudian juga secara tidak langsung, yaitu dari benda-benda yang pernah atau sedang digunakan oleh penderita skabies, misalkan handuknya orang yang skabies,
atau mungkin bajunya orang yang skabies, spray kasurnya orang yang skabies gitu. Nah, kalau misalkan masih ada skabiesnya di situ, kemudian kita menggunakan alat-alat itu pindah ke kita, maka kita juga bisa terkena skabies. Nah, kemudian skabies ini juga lebih menyerang kepada orang-orang yang sistem imunnya itu rendah. Siapa aja mereka? Orang-orang dengan penyakit HIV/AIDS. Kemudian orang-orang yang sedang menggunakan obat golongan steroid atau orang-orang yang menggunakan atau dalam terapi kemoterapi adalah orang-orang yang lebih rentan dibandingkan dengan orang-orang yang tidak saya sebutkan tadi untuk terkena skabies. Seperti itu. Nah, kemudian selain itu orang-orang yang stres, ya, ingat stres pikiran itu juga bisa meningkatkan resiko terkena penyakit ini. Kenapa? Karena stres ternyata dapat menekan imun kita sehingga kondisi imun kita bisa menurun, dan kalau kita berpaparan dengan skabies ini kita akan lebih beresiko seperti itu. Kemudian orang yang nutrisinya buruk, makanya dia gizinya tidak tercukupi, otomatis juga imunnya biasanya akan melemah. Dia juga termasuk dalam kelompok resiko yang bisa terkena skabies. Kemudian apakah skabies ini hanya ditandai oleh gatal? Kalau keluhannya iya, biasanya gatal dia datang. Jadi skabies ini biasanya gatal yang mana dia memburuk pada malam hari. Kenapa? Karena memang tungaunya ini, si skabies ini lebih aktif pada saat malam hari. Nah, kemudian biasanya juga nanti akan timbul merah-merah gitu ya. Penting warna merah gitu, dan berisi penting-penting berisi cairan. Dan si tungau ini, skabies ini juga punya tempat-tempat favorit mereka. Di mana aja itu? Di sela-sela jari. Kemudian ada di ketiak, ada di pergelangan tangan, ada di siku, sekitar payudara, kemudian di sekitar kelamin, di pantat, di lutut, di atas tulang belikat. Itu adalah tempat-tempat favorit bagi skabies. Karena di situ lebih cenderung lembab. Kemudian lapisan kulitnya juga cenderung lebih tipis dibandingkan dengan kulit di tempat lain. Kemudian selain tadi gatal, itu biasanya kalau kita lihat itu akan timbul kemerahan atau dalam bahasa kedokterannya kita sebut sebagai eritema. Bisa timbul bentol-bentol atau urtikaria. Penting yang padat itu kita sebut sebagai papul. Ada juga pelenting yang berisi air kita sebut sebagai vesikel. Nah, kalau misalkan kita seseorang sudah terlanjur skabies, kan tadi keluarnya adalah apa? Terutama gatal. Yang perlu kita ingat adalah jangan digaruk. Kenapa? Kalau misalkan digaruk, itu justru akan mengelupas kulit kita. Padahal di situ kan kondisi kulitnya udah rusak kan, karena di situ sudah digali terowongan oleh si skabies. Kalau misalkan kita garuk, itu justru akan menambah kerusakan di kulit kita, akan timbul mengelupas gitulah bahasa namanya, erosi, skoriasi, nanti bentuk koreng gitu, yang mana justru bisa mengakibatkan infeksi oleh sebab lain. Jadi bisa terinfeksi oleh bakteri. Jadi ingat, jangan digaruk. Kapan biasanya seseorang akan didiagnosis atau dokter akan bilang, oh ini skabies? Itu adalah ketika ditemukan minimal 2 dari 4 tanda yang khas dari skabies. Yang pertama adalah gatal pada malam hari atau kita sebut sebagai pruritus nocturna. Kenapa? Karena tadi aktivitas skabies ini lebih aktif pada saat malam hari. Yang kedua adalah timbul menyerang secara berkelompok. Jadi biasanya nggak hanya satu. Pasien datang dengan keluhan seperti ini, kita sudah gagal skabies. Kita tanyakan, biasanya orang di sekitarnya, entah itu adiknya, temannya, atau siapapun yang tinggal bersama dia, yang berkontak langsung dengan dia, itu juga akan menderita skabies. Atau minimal punya keluhan yang sama lah gitu. Karena kan kita juga belum tahu kan
dia juga nggak tahu juga apakah temannya itu skabies atau enggak, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ditemukan terowongan kanalikus. Jadi akan dari pemeriksaan itu timbul terowongan karena tadi kan digali sama si tukang obatnya tadi, dan biasanya kita temukan di daerah-daerah yang favorit tadi yang saya sebutkan sebelumnya, bisa di sela-sela jari, kemudian pergelangan tangan, di pantat atau di tempat-tempat lain gitu. Dan yang terakhir, dengan pemeriksaan mikroskop itu akan ditemukan tungaunya langsung. Jadi karena dia ukurannya kecil harus diperiksa dengan menggunakan mikroskop. Nah, kalau misalkan seseorang sudah terlanjur menderita skabies, apa yang harus dilakukan? Segera kunjungi dokter terdekat Anda. Sehingga nanti dokter akan meresepkan obat-obatan. Biasanya dokter akan meresepkan obat-obatan untuk mengurangi gatalnya, ya. Karena kadang kan kalau misalnya kita udah tidur kan tadi malam hari nggak tidur, kita gatal, mungkin respon secara refleks kita nggak sadar menggaruk. Nah nanti dokter akan memberikan obat untuk menurunkan rasa gatalnya ini. Itu adalah obat untuk gejalanya ya, gejala gatalnya. Kemudian obat yang diberikan untuk mengatasi dan melawan si skabies ini, itu bisa juga dokter nanti akan meresepkan krim yang nanti dipakai setelah mandi gitu ya. Setelah mandi. Jadi untuk yang mandi ini, sebelum mandi itu benar-benar pakainya tuh semua diganti, spray juga diganti setelah mandi itu. Nah terus dipakai krimnya mulai dari ujung kepala sampai ke ujung kaki, semua rata itu dipakai, dan dalam durasi 8 jam. Jadi diatur mau tidur jam berapa, bangun jam berapa, itu rentang waktunya 8 jam. Diatur tuh waktunya. Setelah bangun tidur mandi, itu juga ganti semua tuh tadi, seperti itu. Yang kadang juga nanti diulang juga seminggu kemudian, jadi ikutin nanti instruksi dari dokternya. Nah kemudian penyakit ini juga bisa dicegah. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Jangan sampai kita terkena skabies. Apa saja yang dapat kita lakukan agar kita tidak terkena skabies? Yang pertama adalah jaga kebersihan diri kita dan lingkungan kita. Kita harus rajin dan rutin membersihkan tempat tinggal kita dan juga diri kita. Mandi teratur, menggunakan sabun, kemudian membersihkan tempat tinggal kita itu juga harus rutin. Apabila sudah terinfeksi skabies, jangan digaruk, ya, jangan digaruk, karena justru akan menimbulkan penyakit yang lain. Ya, kemudian selanjutnya jangan menggunakan peralatan pribadi secara bersama-sama. Kalau barang pribadi ya dipakai sendiri, itu jangan pinjam atau meminjamkan, kecuali dalam kondisi darurat, gitu. Kemudian ganti alas tidur atau spray secara teratur, terutama apabila spraynya pernah digunakan oleh penderita skabies. Kemudian kasur dijemur di bawah terik matahari secara teratur juga. Apabila kita punya lemari yang terbuat dari kayu, itu kan cenderung akan lembab gitu ya. Nah itu jangan lupa berikan kamper atau kapur barus di situ untuk menurunkan kelembapannya. Kemudian apabila seseorang sudah menderita skabies tadi, sebelum mencuci bajunya direndam terlebih dahulu di air panas. Hindari kontak dengan orang yang kita curigai atau kita yakin dia menderita skabies. Kemudian mandi dengan menggunakan air bersih, dan bisa juga kita berikan larutan antiseptik, atau kalau tidak kita menggunakan sabun yang mengandung sulfur. Itu kan di pasaran juga sudah banyak ya. Dan sebaiknya orang yang tinggal bersama dengan seseorang yang sudah menderita skabies itu juga menggunakan tadi pengobatan yang diberikan oleh dokter tadi. Jadi dipakainya bareng-bareng seperti itu. Nah kalau misalkan di pesantren gimana ya, satu kamar itu isinya berapa orang, rame-rame kompak, mulai dari
tadi mandinya gitu kan, ganti spray, ganti pakaian, semuanya harus dilakukan dengan kompak agar memutus rantai penularan Sarcoptes scabies ini. Seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah kita semua sudah tahu bahwa ternyata penyakit yang orang-orang bilang itu adalah penyakit pesantren, penyakit pondok itu bisa diderita oleh semua orang. Baik itu dari kalangan menengah ke bawah ke atas, siapapun orang-orang yang terpapar dengan skabies ini, terutama adalah orang-orang yang tidak bisa menjaga kebersihan diri dan lingkungannya dengan baik gitu. Dan ini bukan itu berarti ya, bukan suatu penyakit kutukan, penyakit apa lagi itu, detoksifikasi atau agar ibadahnya khusyuk, itu bukan ya. Dia adalah ini penyakit infeksi, bisa diterima oleh siapapun dan bisa dicegah. Seperti itu. Ya, mungkin ini saja yang dapat saya sharing ke teman-teman semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share jika kalian suka dengan video ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat ke banyak orang. Bagi kalian yang share itu juga akan memberikan manfaatnya juga kepada orang lain gitu. Untuk request tema juga boleh, silahkan bisa tulis di komentar atau bisa juga DM ke Telegram, cari aja musik tanpa musik gitu. Terus kadang kalau misalkan mau cari channel saya di YouTube itu memang nggak susah ya, ketika tulis musik tanpa musik itu biasanya nggak keluar channel saya. Jadi tulis aja, biasanya saya ketemunya tuh kalau misalkan tulis AA cover, AACOVER, itu akan ketemu channel musik tanpa musik. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.